di lautan. Oh, ada dosa semua yang di lautan. Bu, walaupun sebanyak buih di lautan dosa awak ibu diampunkan Allah. Kata Rasul, kalau kita rajin mengamalkan subhanallah wa bihamdih 100 kali sehari semalam. Seorang kan? Subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih. Bu, sambil duduk bisa, Bu. Habis ibu seorang memasak, siapa memasak ibu menunggu nasi masak, ibu duduk subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih. Kapan aja bisa? Tak banyak energi yang dikeluarkan. Bu, kalau ditambah lagi Bu, lebih paten lagi. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dimantap lagi. Manfaatnya bukan hanya sekedar diampunkan dosa Bu. Ini juga salah satu zikir pembuka pintu rezeki, kata Rasul. Siapa yang terlambat rezekinya datang, supaya coba terbuka, kata Rasul Bu, bacalah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 100 kali Bu. Lebih boleh, kurang janganlah. Kapan dibaca? Kapan saja, tapi yang terbaiknya Bu menjelang sholat subuh. Menjelang sholat subuh itu yang paling terbaik. Kalau tak bisa, kapan pun jadi. Sedang menarik beca pun bisa juga. Sedang tak ada sewa duduk awak tarik tasbih. Pakai tangan subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Bu, ditambah lagi Bu, dengan ada lagi ditambah, Bu, bisa ditambah lagi. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Datang seorang sahabat Ibu menemui Rasulullah. Kata sahabat, ya Rasulullah, dunia ini sudah tak bersahabat sama aku lagi. Tak suka dunia ini sama aku lagi. Kenapa, kata Rasul? Tak ada apa yang kukorjokan semuanya gagal. Ibaratnya Bu, utang bukan tak bayar, betah menumpuk. Udah putus asa. Kata Rasulullah, apakah kau tidak membaca tasbih malaikat? Apa itu ya Rasulullah? Kata Rasul, bacalah. Setelah sebelum fajar terbit sampai waktu sholat, artinya sebelum masuk subuh, bacalah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Dalam riwayat lain Ibu, laki-laki tadi datang kepada Rasul beberapa bulan kemudian. Setelah diajarkan Rasul itu, datang laki-laki itu lagi kepada Rasul. Kalau bahasa kita ini kira-kira, ya Rasulullah, gawat ya Rasul. Kenapa, kata Rasul? Begitu kuamalkan apa yang kuajarkan tu ya Rasul, tak tahu aku lagi entah kemana ndak aku buat lagi harta di banyaknya. Melimpah datang. Mudah-mudahan dia datang putus asa Pak, menghadap Rasul. Tak bersahabat lagi dunia sama dia, katanya. Udah benci dunia sama dia. Iya, udah habis-habisan lah, udah putus asa betul deh. Diajarkan Rasul ini doa tadi, subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Itu sebelum sholat subuh. Diamalkan kawan nih Bu, sahabat nih. Nah, dalam riwayat lain, beberapa bulan kemudian datang oleh sahabat itu kepada Rasul mengadu, ya Rasulullah, setelah ku ajarkan itu, banyaklah harta berdatangan. Tak tahu pula aku tak kemana buat harta itu lagi. Pak, sombong itu Bu. Ibu sekarang masih tahu kemana harta kok dapat ibu duit hendak ibu gunakan? Datang Bu, miliar-miliar, tahu ibu nak kemana digunakan Bu? Tahu kan Bu? Boleh itu, boleh rumah laku, boleh kebun laku, ya kan Bu? Boleh mobil laku, ya kan? Boleh kapal. Tapi Bu, kalau nampaknya sahabat tadi udah habis dibolinya semua Bu. Habis semua, mobil selain kok zaman dulu, kendaraan mewahnya, unta, kuda udah dibolinya semua. Tanah udah dibolinya, pokok kurma sudah tak ada lagi tak dibolinya Bu. Sampai tak tahu lagi dia, pada tangan juga rezeki itu. Kemana dia gunakan, dia pun bingung. Dengan amalan tadi. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, makanya ibu kita umat Islam nih Bu, kadang-kadang kita tak mengamalkannya Bu. Makanya kita nih kalau susah pun kita wajar juga. Tahunya kadang-kadang lupa mengamalkan. Iya kan, lebih banyak pula mendatangi dukun. Ya Bu, macam mana ini kode kuning? Entah ada, sudah tengokkan dulu ya kan. Lebih banyak kita Bu meminta kepada selain Allah kadang-kadang.
Kalau dukun didatangi misalnya memang kepada Allah dia minta, bagus. Ini bukan dukun kepada Allah pula, kepada jin, kepada setan ya kan. Agamanya pun tak mesti macam mana? Itu datangi. Ya kan? Bila pula bu datangi lah suhu kan, dibikinlah di toko atau boneka begitu bu ada boneka begini kan manggil dilamari bu. Aku tak sirik itu. Ya bu Ibu tengok bu, ibu mungkin menonton juga entah di YouTube kah, di mana pun ibu, di daerah maaf ya bu, di daerah Jawa sana bu, daerah Jawa sana, kepercayaan orang itu tentang mistisnya bu, mistik memang luar biasa. Orang tuh bu untuk mendapatkan harta tuh ya, rela orang tuh mengorbankan anak istri juga. Jadi tumbal istrinya anaknya rela dia bu biar kayo. Pergi dia kan mendatangi petapa-petapa, dia minta kayo ya kan. Minta kayo dia kata petapa tuh ayam lesekor katanya. Rupanya ayam dia bikinnya ayam. Dari potong ayam, dipotong ayam. Begitu pulang dah tahu dia anaknya mati di rumah. Korban bu tumbal istrinya anaknya tumbalkannya untuk mencari harta. Ini bu biadab betul ini bu. Kalau ada yang biadab intens biadab lagi. Kalau ada yang kojam intens kojam lagi. Kalau ada yang sadis ini jatuh sadis lagi. Ada lagi bu ritual gunung kemukus untuk mencari harta. Suami orang istri orang harus bergaul di situ. Ritual setan. Kayo bu mungkin kayo bertangan harta itu dibawa jin dibawa setan itu, tapi tak barokah. Kayo pun dia tetap hidupnya menderita susah. Jadi kita nih bu, biarpun kita nih bu susah-susah bu tak kayo pun ada bu tak kayo, tapi kita hidup kita tenang ya kayak tenang saya nih ya, tak ada kegelisahannya bu. Biarlah bu tahu siapa kayo pun jadi, tapi tenang gak bu, tak ada yang mengganggu, tak ada yang ditakuti, yang kemana saja bebas. Itulah yang bahagia bu. Kayo pun kita bu orang tak bisa datang ke rumah awak. Siapa yang datang tuh? Polisi kata tidak. Kenapa bu enaknya? Kan tak ada enaknya bu kan. Berarti kekayaan itu tidak barokah dia. Nah kekayaan yang dimaksud tadi adalah kekayaan yang barokah dengan amalan-amalan tadi. Ibu-ibu dosa kita diampuni. Nah ibu-ibu mungkin berpikir aku ini udah tua mana mungkin bisa lagi sonam. Ya kan? Apa yang bisa kukorjokan ke ibu-ibu ya kan? Bu, ibu jangan berpikir ke sana bu. Ini semua kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin anak ibu nanti bisa senang, ibu bisa senangin ya kan? Ibu mungkin tak bisa bekerja lagi, ya kan? Tapi ada Allah berikan rezeki melalui tangan-tangan orang lain. Yang paling utama bu, Allah tenangkan jiwa kita. Tak gelisah. Banyak orang kaya bah, tapi hidupnya susah bah. Makanya bu, pernah ibu dengar orang kaya pun gantung diri. Hartanya banyak, tapi kenapa gantung diri? Tak tenang jiwanya bu, tak tenang jiwa. Kaya bu harta berlimpah ruah, tapi jiwa tidak tenang. Apa artinya? Nah kita kan yang kalau bisa kaya tuh jiwa juga tenang. Walaupun tak kaya, tapi kekayaan yang paling kita dambakan adalah ketenangan jiwa. Sehingga ketika kita beribadah kepada Allah, kita betul-betul mendapat kehusukan, ketenangan. Ya bu. Ada nih bu orang bu, makanannya di rumah jangan ibu tanya segala macam ikan apa segala macam, tapi makan tak selero lagi. Tak selero bu, ini tokan kerojo bang pikir saya tanya nih masuk dari sana gulung masuk ke sana, tak tahu nang bu makan pun dia tak bahagia, tak bisa nikmati bu. Kita makan dengan ikan asin mungkin sambal lalacan bu, ya kan rebus dan ubi, tapi itu berasa nikmat bu, konyang tenang alhamdulillah. Ini yang paling bahagia. Ini yang dimaksud ketenangan, kesenangan, kekayaan yang abadi. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, oleh itu di dalam Al-Quran ibu, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita. Kalau tadi hadis ini bu, Al-Quran lagi. Al-Quran ini luar biasa bu. Fakultu, kata Allah, katakan istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kamu kepada Allah. Innahu kana ghaffar, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun.
Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan dengan lebatnya sesuai dengan yang kamu butuhkan. Wa yumditkum bi amwalin wa banina. Allah akan banyakkan harta dan anak-anak kamu. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharo. Allah berikan kamu kebun-kebun, terutama kebun-kebun jannah yang ada di surga. Kemudian Ibu, Allah akan alirkan sungai-sungai di bawah kebun. Ini Bu, ayat Al-Quran surah An-Nuh ayat 11, 10 dan 11. Dia boleh diragukan Bu. Hadis itu hadis sahih. Al-Quran langsung bercerita, Allah bercerita. Apa membuat kita tak yakin lagi? Iya Bu. Nah ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang harus kita yakinkan bahwa apa yang kita lakukan tuh memang betul-betul perintah Allah dan perintah Rasulullah. Jadi mulai malam ini, mulai hari ini, jangan lupa baca Subhanallah wa bihamdi 100 kali sehari semalam. Kalau ibu masih bisa lagi, tambahkan Subhanallah bihamdi Subhanallahil azim. Kalau masih bisa lagi Bu, Subhanallah bihamdi Subhanallahil azim, astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim, astagfirullah. Kalau tak sempat benar, binomat Subhanallah wa bihamdi 100 kali Bu, jangan kurang, lebih boleh. Kapan waktunya? Kapan saja, tapi yang terbaiknya menjelang waktu subuh. Menjelang waktu subuh, itu yang paling terbaik. Nah, apa gunanya Bu? Yang pertama, mudah-mudahan pasti Allah ampuni kita. Yang kedua Bu, Allah bukakan pintu rezeki. Di hadis yang lain dikatakan juga ini juga akan menjadi obat dari penyakit yang kita derita. Ibu-ibu, termasuk ibu penyakit susah hati. Bu, manalah lebih sakit ibu rasa, sakit tangan sama sakit hati? Tanya deh. Hah? Semuanya sakitnya. Ibu, sakit hati Bu. Inilah sakit hati Ya Bu. Mana ibu lebih sakit susah makan daripada susah pikiran? Hah? Iya Bu. Sepikiran kan Bu? Makanya kata Rasulullah, ibu tambahkan ibu lagi, la haula wala quwata illa billah 100 kali. Kata Rasul, itu adalah obat dari segala macam penyakit. Yang paling ringan kata Rasul, alhammu. Sahabat bertanya, kata Rasulullah, tahukah kamu bahwa la haula wala quwata illa billah itu obat dari 1000 macam penyakit. Yang paling mudah, paling ringan penyakitnya kata Rasul adalah alhammu. Sahabat bertanya, ya Rasul, apakah penyakit alhammu itu? Kata Rasul, alhammu itu adalah penyakit susah hati. Jadi ibu kalau susah hati, la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolonganmu ya Allah. Susah hatiku memikirkan anakku sekarang. Tapi ya Allah, aku tak mampu berbuat. Hanya kuserahkan kepada la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, aku susah memikirkan suamiku sekarang. Tapi aku tidak bisa berbuat ya Allah, hanya Engkau lah kuserahkan. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Apapun kesusahan ibu itu, Bu, serahkan kepada Allah, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan kata Rasul, ini Rasul bilang pasti tenang jiwa ibu. Kenapa? Tidak seorang pun kita yang bisa menyelesaikan urusan kita, Pak. Bu, urusan kita tidak akan pernah bisa kita selesaikan kecuali Allah yang menyelesaikan. Jadi kita itu hanya sebatas medianya saja, tapi pada intinya yang menyelesaikannya semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kurasa ceramah singkat kita sore ini sajalah kita padakan. Kalau kita amalkan ibu, manfaatnya luar biasa ibu. Mudah-mudahan ada barokahnya buat kita dan kita dapat mengamalkannya. Semoga Allah memberikan kepada kita hidayah, petunjuk, keampunan, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan apa yang kita inginkan, bahagia dunia dan bahagia di akhirat, jauh dari azab neraka. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah serta bapak-bapak yang dirahmati Allah, mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kita mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ibu-ibu berdoa kita dulu ya.